di sebuah kota kecil yang tampak tenang, Andi seorang karyawan biasa, menjalani rutinitas yang monoton. Namun di balik kesederhanaannya, ada rahasia kelam yang tersembunyi di balik telepon genggamnya. Malam itu, hujan turun dengan deras, menetes di jendela kamar apartemennya yang sederhana. Tuondi tengah menatap layar teleponnya yang tiba-tiba menyala. Layar menunjukkan nomor yang tidak dikenal. Terpaku sejenak, ia ragu untuk mengangkatnya, mengingat peringatan dari teman-temannya. Jangan pernah jawab panggilan dari nomor ini setelah tengah malam. Jui namun rasa penasaran yang luar biasa mengalahkan ketakutannya. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat telepon itu. Di sisi lain terdengar suara lemah, hampir seperti bisikan angin. Randi, aku tahu siapa dirimu. Kau. Suara itu terdengar sangat familiar, seolah mengingatkannya pada sosok yang telah lama hilang. Siapa ini? Tanya Andi dengan nada ragu. Dia mencoba menutupi ketakutannya. Suara itu tertawa lirih dan berkata, "Yang kami akan segera tahu, Andi. Jangan pernah lupakan masa lalu, kau." Setelah panggilan itu, Andi mencoba untuk melupakannya. Namun malam itu semakin dihantui oleh bayang-bayang misteri. Setiap kali jarum jam mendekati tengah malam, teleponnya berdering lagi. Vaneng gilang si demi panggilan datang. Masing-masing membawa pesan yang berbeda namun memiliki benang merah yang sama. Peringatan tentang sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi dalam hidupnya. Keesokan harinya, Andi terbangun dengan perasaan gelisah. Ia mencoba malam demi malam panggilan itu terus menghantui. Suara itu mulai berubah. Di satu malam terdengar lirih berkata, "Aku di sini." "Andi, ingatkah kamu pada hari itu ketika kamu berjanji tak akan melupakan aku?" Kata-kata itu membuat jantung Andi berdebar kencang. Ia teringat pada sebuah peristiwa yang terjadi puluhan tahun silam. Ketika ia masih kecil, saat itu ia pernah melihat bayangan seorang anak kecil menangis di sudut rumah. Namun ketika didekati, bayangan itu menghilang begitu saja. Semakin lama panggilan itu tidak hanya menjadi peringatan, tapi juga mengungkapkan rahasia kelam yang tersembunyi. Andi mulai menyusun potongan-potongan teka-teki dari setiap pesan yang diterimanya. Dia menemukan bahwa nomor tersebut terkait dengan tragedi yang menimpa keluarganya. Ternyata saat Andi masih kecil, sebuah insiden mengerikan terjadi di rumah tua milik keluarganya. Di sanalah, seorang anak yang selama ini dianggap sebagai anggota keluarga yang terlupakan, meninggal dengan cara yang misterius. Suatu malam setelah serangkaian panggilan yang semakin intens, Andi memutuskan untuk menghadapi ketakutannya. Iri menyusun rencana untuk merekam setiap percakapan dan merekam suara misterius itu dalam benaknya. Ia yakin bahwa jawaban atas semua misteri ini ada di balik panggilan-panggilan tersebut. Dengan kamera dan perekam suara di tangan, ia menunggu tengah malam tiba. Sejarum jam menunjukkan pukul 11 silah. Teleponnya kembali berdering. Andi segera mengangkatnya. Suara itu kembali terdengar, namun kali ini terdengar lebih jelas dan penuh emosi. "Andi, tolong aku. Jangan biarkan kegelapan ini terus menghantui keluargamu. Aku terjebak di antara dunia, karena ada sesuatu yang lebih jahat dari kematian." Suara itu seolah meminta bantuan, namun sekaligus memperingatkan akan bahaya yang mengintai. Dalam benak Andi, terbersit pertanyaan yang tak kunjung reda. Siapa sebenarnya yang mengirimkan panggilan ini? Apakah itu roh anak kecil yang hilang? Atau ada kekuatan gelap lain yang bermain di balik layar? Andi mulai menyelidiki sejarah keluarganya dengan lebih dalam. Ia menggali arsip lama, membaca surat kabar usang, dan bahkan mengunjungi rumah tua yang kini terbengkalai. Di sana, ia menemukan rekaman percakapan lama yang menceritakan tragedi mengerikan. Rumah itu pernah dihuni oleh seorang wanita, tua yang terkenal dengan kemampuan melihat arwah. Wanita itu pernah mengatakan bahwa roh anak yang meninggal tidak bisa beristirahat dengan tenang karena ada kekuatan jahat yang mengendalikannya. Semakin dalam Andi menyelidiki, semakin ia merasakan kehadiran makhluk gaib yang mengintai di setiap sudut kehidupan keluarganya. Di tengah kegelapan malam, ia mulai menerima petunjuk-petunjuk melalui mimpi-mimpi yang jelas. Dalam mimpinya, ia melihat sosok anak kecil berdarah yang memandangnya dengan mata penuh kesedihan dan rasa marah. Bayangan itu seolah berteriak, "Bantu aku, Andi. Bebaskan aku dari kutukan ini." Pada suatu malam yang mencekam, setelah berhari-hari mencoba menembus rahasia melalui rekaman dan arsip, Andi menerima panggilan yang berbeda. Suara itu kali ini berkata dengan nada hampir menangis, "Aku tidak bisa bertahan lagi. Kegelapan semakin kuat dan hanya kamu yang bisa menyelamatkanku." Tak mampu menahan perasaan takut dan iba,
Andi pun memutuskan untuk kembali ke rumah tua yang penuh kenangan pahit itu. Di sana, ia menemukan ruangan tersembunyi di balik rak buku tua. Ruangan itu dipenuhi dengan potongan-potongan barang milik anak kecil yang hilang, termasuk mainan yang sudah usang dan buku harian yang penuh dengan goresan tangan kecil. Dari buku harian itu, Andi mengetahui bahwa anak tersebut bernama Asih, dan ia telah dianiaya oleh seseorang yang sangat dekat dengan keluarganya. Dalam buku harian itu, Asih bercerita tentang kekejaman yang ia alami, tentang bisikan-bisikan di malam hari, dan tentang bayangan yang selalu mengawasinya. Ia menulis tentang malam ketika suara di telepon mulai mengganggunya. Sebuah peringatan bahwa ada sesuatu yang ingin membalas dendam. Andi merasa terpukul. Dia tidak menyangka bahwa keluarganya menyimpan rahasia sekelam ini. Dengan tekad bulat, Andi berjanji untuk membebaskan Asih dari kutukan yang telah mengikatnya selama puluhan tahun. PwC Insurrection dan dari seorang paranormal ternama di kota itu. Setelah pertemuan yang penuh ketegangan dan ritual-ritual pembersihan, paranormal tersebut mengungkapkan bahwa roh Asih terjebak di antara dunia karena kematian yang tidak adil. Roh itu disalahgunakan oleh kekuatan gelap yang ingin menggunakan kehadirannya untuk mencapai tujuan jahat. Puncak cerita terjadi pada malam yang dipenuhi badai. Andi dan sang paranormal berkumpul di rumah tua itu, membawa perlengkapan ritual dan mantra-mantra kuno. Telepon di ruangan itu tiba-tiba berdering, dan suara Asih terdengar lebih jelas daripada sebelumnya. "Ayo, bantu aku. Bebaskan aku dari penderitaan ini." Suasana menjadi semakin mencekam. Angin menderu kencang, dan cahaya lilin bergetar, mengikuti irama suara-suara gaib yang menggema di dinding ruangan. Ritual pun dimulai. Andi dengan tangan yang gemetar mengikuti petunjuk sang paranormal. Ia mengucapkan mantra dengan suara yang hampir tertelan oleh raungan angin dan gemuruh petir. Dalam sekejap, ruangan itu dipenuhi oleh bayangan hitam yang menari-nari di dinding, seolah mencoba menghalangi ritual tersebut. Suara telepon semakin keras, bergantian antara jeritan kesakitan dan bisikan pelan yang penuh harapan. Demi puncak ritual, sebuah kilatan cahaya menerangi ruangan, dan seketika itu juga, telepon terjatuh ke lantai. Suara Asih pun menghilang, meninggalkan keheningan yang mencekam. Saat itulah Andi merasa seolah ada beban berat terangkat dari pundaknya. Sang paranormal mengisyaratkan bahwa roh Asih kini telah menemukan kedamaian. Meskipun bayangannya mungkin masih tersisa sebagai kenangan yang menyedihkan. Keesokan harinya, meskipun suasana di rumah tua itu masih terasa angker, Andi merasakan adanya ketenangan yang berbeda. Teleponnya, yang sebelumnya menjadi pintu bagi kegelapan, kini telah kembali normal. Namun pengalaman malam itu selalu menghantui ingatannya. Selain menjadi pengingat bahwa ada dunia di luar nalar manusia yang tidak selalu bisa dipahami. Dalam perjalanan hidupnya yang baru, ini dia sudah pelajaran penting dari pengalaman tersebut. Ia belajar bahwa rasa penasaran kadang membawa kita pada kegelapan yang tak terduga, dan bahwa beberapa rahasia lebih baik dibiarkan. Terkubur dalam bayang-bayang masa lalu, setiap kali malam tiba, ia selalu melihat ke arah teleponnya dengan perasaan campur aduk, antara waspada dan rindu akan keheningan, yang kini telah kembali menyelimuti hidupnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share.